Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eis Karyati dari Prodi Manajemen S1 kelas A. Ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ditugaskan kepada saya, yaitu pertanyaan pertama, di manakah Nabi Adam diturunkan di dunianya, kemudian di daerah manakah Siti Hawa, dan di daerah manakah iblis diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izin menjawab untuk pertanyaan pertama. Dalam riwayat disebutkan Nabi Adam diturunkan di daerah India, Asia Selatan, sedangkan Siti Hawa daerah yang disebut dengan Jeddah. Ada juga yang meriwayatkan bahwa Nabi Adam diturunkan di atas Bukit Sri, yaitu daerah Sri Lanka, dan Siti Hawa di Arab. Dengan dipisahkan, kemudian keduanya berjalan-jalan dan terus berjalan sampai kemudian tibalah di suatu tempat. Di tempat itu kemudian dari jauh Nabi Adam melihat bayangan gitu, sambil mengatakan, kayaknya saya kenal. Dan Siti Hawa pun melihat bayangan dari kejauhan. Dia juga melihat, kayaknya tidak asing. Tentu saja ya, karena pada saat itu di dunia itu tidak ada manusia selain mereka berdua. Kemudian mereka saling menatap. Nabi Adam melihat Siti Hawa melihat Nabi Adam. Dan dalam bahasa Arab, sesuatu yang kelihatan tanda-tandanya, gerak-geriknya diketahui disebut dengan arafah. Kemudian sampai naiklah keduanya ke atas bukit, dan ternyata benarlah yang terlihat itu adalah pasangan masing-masing yang selama ini terpisah dari mereka. Membuncahlah sifat kasihnya, kerinduannya. Kumpulan antara rindu dan kasih kalau disatukan jadi padu namanya rahmah. Dan puncak bukit dinamakan dengan Jabal, dan sampai sekarang sering disebut dengan Jabal Rahmah. Allah juga tidak hanya menurunkan Nabi Adam dan Siti Hawa, beliau juga menurunkan iblis. Iblis diturunkan di wilayah Dastimian, yaitu Basrah, dan setelah iblis lempar di surga, ia pun membuat singgasana istananya di lautan. Ada yang bertanya, kenapa di lautan? Hal itu dimaksudkan untuk membandingi arsy Allah yang berada di atas air, yaitu di langit ketujuh. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, pertanyaan kedua, cari surat apa dan tulis juga terjemahkan. Izin menjawab untuk pertanyaan kedua, yaitu Quran Surat Al-A'raf ayat 23, yang artinya keduanya berkata, ya Tuhan kami telah menzolimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Dan itulah yang termasuk istighfar Nabi Adam dan Siti Hawa kepada Allah atas perbuatan mereka. Nah, siapakah anak pertama sampai berapakah keturunan Nabi Adam alaihissalam? Izin menjawab untuk pertanyaan ketiga, yaitu Nabi Adam memiliki putra dan putri berjumlah 240 orang, di mana Siti Hawa mengandung sebanyak 120 kali, dan di setiap kali hamil beliau melahirkan 2 anak kembar, yaitu laki-laki dan perempuan. Anak pertama Nabi Adam dan Siti Hawa adalah Qabil dengan kembarannya putri sulungnya, yaitu bernama Iklimah. Sedangkan anak terakhirnya adalah Abdul Mukit dan Amatul Mukit. Sedangkan yang secara pasti disebutkan dalam riwayat ada 5, yaitu Qabil, Iklimah, Labuda, dan Syit. Kemudian pada saat itu, karena Siti Hawa melahirkan 2 anak kembar laki-laki dan perempuan, dan untuk memperbanyak keturunannya, maka Nabi Adam alaihi salam menikahkan putra-putrinya secara silang. Seperti anak kembar pertama Nabi Adam adalah Qabil dan Iklimah, dan anak kembar kedua Nabi Adam Labuda dan Habil, maka Nabi Adam menyilangkan mereka jadi Qabil dan Labuda,
Iklimah dan Habil. Dalam perjodohan itu ada cerita lagi yang lebih menarik, tetapi cukup dulu sampai sini. Sekian dari saya dan mohon maaf bila ada jawaban yang tidak tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.